mencatatnya ya. Nah, kita mulai dengan soal yang pertama ya. Limit n mendekati tak terhingga n kali n plus 3 per 2 dikali 12 per n kuadrat. Nah, itu sama dengan berapa ya? Nah, di sini ya kita tuliskan kembali soalnya. Limit n mendekati tak terhingga dari ya. Dari n kali n plus 3, n kali n plus 3 dibagi 2 ya. Kali 12 per n kuadrat. Nah, ini sama dengan berapa ya? Nah, nanti itu akan kita buat menjadi sama dengan limit n mendekati tak terhingga. Nah, si n kali n plus 3 per 2 kali 12 per n kuadratnya kita akan sederhanakan ya bentuknya. Nah, jadi untuk penyederhanaannya akan Bapak lakukan di bawah ya, di bagian yang terpisah gitu ya. Nah, di sinilah. Nah, jadi ini kita lihat ya, bentuk n kali n plus 3 per 2 kali 12 per n kuadrat. Kita sederhanakan dulu ya. Nah, yang pertama ini 2, ini 12 ya. 12 bagi 2 itu kan 6 ya. Jadi nanti ada angka 6. Nah, sehingga bentuk ini bisa kita tulis sebagai, nah ini kita satukan saja semua ya, karena ini kan perkalian ya. Jadi 6n ya. Jadi 6-nya dikalikan n yang di depan, dikali n plus 3 dibagi dengan n kuadrat ya. Nah, ini bisa diubah menjadi, nah kita ubah lagi, 6n kali n plus 3 adalah 6n kuadrat ditambah 18n lalu dibagi n kuadrat ya. Nah, masing-masing suku kita bagi dengan n kuadrat ya. Jadi nanti 6n kuadrat bagi dengan n kuadrat tambah 18n juga bagi n kuadrat. Maka dapatnya adalah 6 ditambah 18 per n. Nah, ini ya bentuk sederhana dari soal tadi ya. Maka di atas itu limit n mendekati tak terhingga ya, dari bentuk yang ada di soal bisa diubah menjadi 6 ditambah 18 per n ya. Jadi bentuk yang tadi diubah menjadi 6 plus 18 per n. Hasilnya berapa? Limitnya 6 plus 18, n-nya ganti dengan tak terhingga. Nah, hasilnya adalah 6 ditambah 18 dibagi tak terhingga itu mendekati 0. 6 ditambah 0 hasilnya adalah 6. Maka untuk soal nomor 6 kita pilih jawabannya juga 6 ya, atau opsi B ya. Nah, silakan untuk soal nomor 6 kalau mau dicatat dulu ya, atau ya kalau ingin cepat di screenshot dulu. Nah, baiklah, Bapak siapkan soal yang berikutnya ya. Sebelumnya Bapak akan jawaban yang barusan ya. Untuk arsip pribadi ini. Nah, kita lanjut dengan soal nomor 7. Nah, ini dia nomor 7. Sebuah segitiga siku-siku yang panjang sisi alasnya
2x plus 2 cm dan tinggi 10 min x cm, memiliki luas 30 cm persegi. Panjang sisi miring segitiga tersebut merupakan bilangan bulat. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Maaf. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ya. Nah, pernyataan yang benar itu nomor berapa saja. Nah, sebelum kita bahas soal ini, lihat ada pernyataan yang harus jadi perhatian. Panjang sisi miring segitiga tersebut merupakan bilangan bulat. Nah, itu harus diperhatikan ya. Panjang sisi miring segitiga tersebut merupakan bilangan bulat. Kita gambarkan dulu ya suatu segitiga siku-siku. Misalnya ini adalah segitiga siku-siku. Alasnya adalah 2x plus 2 ya. Jadi kita tuliskan alasnya 2x plus 2 ya. Sentimeter. Ini siku-siku. Tingginya 10 min x ya. Tingginya 10 min x. Sama ini tentu sentimeter. Sisi miring belum tahu, kita misalkan saja sisi miringnya adalah S ya. Kita misalkan sisi miringnya S. Nah, diketahui katanya bahwa luas segitiga siku-siku ini adalah 30 cm persegi. Nah, kita kan sudah tahu semua ya bahwa yang namanya luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Berarti 30 adalah setengah kali 2x plus 2, 2x plus 2 kali tinggi 10 min x. 30 sama dengan setengah kali 2x plus 2 adalah x plus 1 dikali 10 min x. 30 adalah 10x min x kuadrat plus 10 min x. Kita pindahkan ke ruas kiri jadi x kuadrat min 10 plus x ya, min 9x plus 30 kurang 10 plus 20 sama dengan 0. Kalau kita uraikan x min 4 kali x min 5 sama dengan 0. Nah, ternyata ada 2x yang mungkin ya. Jadi ada 2x yang mungkin. X sama dengan 4 atau x sama dengan 5 ya. Jadi ada 2x yang mungkin, x4 atau x5 ya. Nah, pertama ya kita ambil dulu untuk x4 ya. Kalau kita ambil x-nya 4 ya, kita cari dulu berapa alasnya ya. Nah, alasnya adalah 2x ya, alasnya 2x plus 2. 2 kali 4, 8 tambah 2, 10 cm ya. Tingginya 10 min x. 10 kurang 4, 6 cm. Nah, maka sisi miring kita gunakan Pitagoras. Akar dari 10 kuadrat plus 6 kuadrat ya. Nah, jadi dapatnya akar dari 136 ya, akar dari 136 ya, atau 42 ya. 2 akar 25 tambah 9, 2 akar 34 cm. Nah, ini bukan bilangan bulat ya. Bukan bilangan bulat ya. Nah, karena bukan bilangan bulat, maka x sama dengan 4 ini tidak memenuhi ya. Nah, ini tidak memenuhi ya, karena ternyata sisi miringnya bukan bilangan bulat.
Nah, oleh karena itu ya kemungkinan besar yang kita pakai adalah X5 ya. Karena yang X4-nya kan sudah gugur ya. Nah, kalau X5 juga gugur, tes tes tes. Apakah sudah bisa didengar kembali? Udah, Pak. Oke ya, mohon maaf jaringannya putus ya internetnya. Nah, baiklah ya, kita lanjutkan kembali. Nah, tadi untuk X sama dengan 4 itu tidak memenuhi. Karena apa? Karena sisi miringnya bukan bilangan bulat. Nah, untuk X5 ternyata sisi miringnya 13 cm bilangan bulat. Berarti yang kita pakai adalah X sama dengan 5. Nah, sekarang kita lihat pilihan jawaban nomor 7. Satu, nilai X yang memenuhi adalah 5. Betul ya. 2, panjang sisi miring 13 cm. Betul, sudah kita hitung tadi ya. 3, keliling segitiga siku-siku tersebut 30. Nah, ini tinggal kita tambahkan ya. Tinggal kita tambahkan, keliling adalah alas tambah tinggi tambah sisi miring ya. 12 tambah 5 tambah 13. Hasilnya 30 cm.
Nah, berarti pernyataan nomor 3 juga betul. Lalu 4, untuk X sama dengan 4 keliling 20 cm. Ini salah ya. Pertama, X sama dengan 4 tidak berlaku ya, karena sisi miringnya bukan bilangan bulat. Dan kalaupun ya kita hitung ya, kalaupun kita hitung, maka kelilingnya 10 ditambah 6 tambah 2 akar 34 ya. Nah, itu lebih dari 20. Jadi untuk soal nomor 7 kita pilih jawaban A ya, yaitu 1, 2, 3 benar ya. Itu untuk soal nomor 7. Nah, baiklah ya, kita lanjut dengan soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Untuk soal nomor 8, jumlah N suku pertama dari suatu barisan aritmetik dinyatakan dengan Sn sama dengan 5n kuadrat min 10n. Maka beda barisan aritmetika tersebut adalah, nah di sini kan kita punya yang namanya barisan aritmetik ya. Nah, barisan aritmetik. Nah, secara umum yang namanya barisan itu ya, kita nyatakan ada U1 suku pertama, U2 suku kedua, U3 suku ketiga, dan seterusnya sampai dengan suku ke N ya. Nah, kalau misalnya kita jumlahkan ya, kita jumlahkan itu namanya jadi Sn ya. Jadi di sini suku pertama itu ya, suku ke-1 biasanya disebut A ya. Kemudian ada yang namanya beda ya. Beda, kan di soal ini ditanyanya beda ya. Beda lambangnya B ya, adalah boleh U2 kurang U1 ya. Boleh U3 kurang U2. Boleh U4 kurang U3 dan seterusnya ya. Pokoknya UN dikurangi UN min 1 ya. Jadi rumus umumnya UN kurangi UN min 1 atau U sebelumnya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan juga ya, bahwa pada barisan aritmetik ya, jadi kalau misalnya kita jumlahkan ya, itu namanya S ya. S1 yaitu U1 saja gitu ya. Tapi kalau yang namanya S2 adalah U1 ditambah U2 ya. Nah, kalau yang namanya S3 berarti U1 plus U2 plus U3. Dan kalau namanya Sn berarti U1 plus U2 plus U3 dan seterusnya sampai dengan UN ya. Nah, itu beberapa dasar teori yang harus kita ketahui. Karena diketahuinya persamaan Sn ya, berarti kita bisa nyari S1, S2, S3 dan seterusnya. Coba kita lihat nih. Sn adalah 5n kuadrat dikurangi 10n. Nah, maka dari sini kita bisa mencari S1. S1 itu 5 kali 1 kuadrat kurangi 10 kali 1, yaitu 5 dikurangi 10, dapatnya negatif 5. Ingat, S1 itu ya sama dengan U1 ya. Jadi S1 dengan U1 itu sama. Nah, berikutnya kita bisa nyari S2. S2 5 kali 2 kuadrat min 10 kali 2. Berarti 5 kali 4 20 kurang 20 sama dengan 0. Ingat, S2 itu U1 plus U2. U1 plus U2 sama dengan S2.
yaitu 0. U1-nya kan negatif 5 tambah U2 sama dengan 0. Berarti U2-nya 5. Yang ditanya di soal ini adalah berapa beda barisan tersebut. Beda adalah U2 dikurangi U1 ya. U2-nya 5 kurangi U1-nya negatif 5. Maka bedanya adalah 10. Nah, dengan demikian untuk nomor 8 jawaban yang kita pilih adalah D, yaitu 10 ya. Baiklah, kita lanjut dengan soal nomor 9 ya. Diketahui A sama dengan akar pangkat 15 dari 11 akar 2. B akar pangkat 6 dari 3. C akar pangkat 10 dari 5 kali 2 akar pangkat 1/3. Pernyataan berikut yang benar adalah 1. A pangkat 30 kurangi B pangkat 30 lebih kecil dari 0. 2. B pangkat 30 kurangi C pangkat 30 lebih kecil dari 0. Dan seterusnya ya. Sampai nomor 4. Apakah bilangan bulat ya? A pangkat 30, B pangkat 30, C 30 apakah merupakan bilangan bulat ya? Nah, jadi untuk apa namanya? Untuk soal nomor 9 ini ya, kita lihat yang ditanyakan berkaitan dengan A pangkat 30, B pangkat 30, C pangkat 30. Jadi nanti bilangan-bilangan ini coba kita pangkatkan dengan 30 ya. Nah, nanti yang akan kita gunakan di sini sifatnya ya, kalau misalnya ya, yang pertama sifat yang kita gunakan, kalau kita punya ya A pangkat B dipangkatkan lagi C ya, itu adalah A pangkat B kali C ya. Lalu sifat lain ya, akar pangkat N dari A ya, itu adalah A pangkat 1/n ya. Jadi akar pangkat N dari A adalah A pangkat 1/n, yaitu sifat yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal nomor 9. Kita mulai dari A dulu ya. A adalah akar pangkat 15 ya. Akar pangkat 15 akar pangkat 15 dari 11 akar 2 ya. Dari 11 akar 2. Nah, ini ya boleh ditulis 11 akar 2-nya itu kan 11 kali akar 2 itu 2 pangkat setengah. Nah, lalu ya dipangkatkan lagi dengan 1/15 ya. 1/15. Nah, itu kan A ya. Nah, coba sekarang kita cari A pangkat 30 ya. Kan yang dicarinya A pangkat 30 ya. A pangkat 30 berarti ya yang barusan itu ya
11 kali 2 pangkat setengah pangkat 1/15 ya. Pangkat 1/15 lalu dipangkatkan lagi 30 ya, 30. Nah, dengan menggunakan sifat yang di sebelah kiri A pangkat B pangkat C adalah A pangkat B kali C ya. Nah, maka ini bisa ditulis sebagai 11 kali 2 pangkat setengah pangkat 1/15 kali 30 ya. 1/15 kali 30 adalah berapa? 2 ya. Nah, jadi nanti hasilnya adalah 11 kuadrat ya dikali 2 pangkat 1 ya. 121 kali 2 dapatnya 242 ya. Itu A pangkat 30. Lalu bagaimana dengan B ya? Nah, caranya sama, B juga. B akar pangkat 6 dari 3 ya. Kalau ini mah nulisnya gampang ya, jadi 3 pangkat 1/6. Nah, maka B pangkat 30 adalah 3 pangkat 1/6 dipangkatkan 30 ya. Jadi kan sama dengan 3 pangkat 1/6 kali 30 atau 3 pangkat 5 ya. 3 pangkat 5 itu 243. Nah, kalau kita lihat selisihnya tipis banget ya. A pangkat 30 242, B pangkat 30 243 ya. Nah, sekarang kita perhatikan C ya. Apakah C itu dekat ya? C ya, akar pangkat 10. Akar pangkat 10 dari ya, dari 5 kali akar pangkat 3 dari 2 ya. Nah, ini kan bisa dituliskan sebagai 5 kali 2 pangkat 1/3 pangkat 1/10 ya. Nah, dari sini kita bisa mencari C pangkat 30 ya, C pangkat 30. Nah, nanti C pangkat 30 tentunya 5 kali 2 pangkat 1/3 pangkat ya 1/10 kali 30 ya. 1/10 kali 30 adalah 3 ya. Jadi nanti dapatnya 5 pangkat 3 kali 2 pangkat 1 ya. 5 pangkat 3 125 kali 2 250 ya. Dapatnya 250. Nah, tinggal kita cek ya satu-satu setiap pilihan yang ada. 1 A pangkat 30 dikurangi B pangkat 30. Nah, itu kan 242 kurang 243 ya. Dapatnya negatif 1 ya. Nah, ini betul lebih kecil dari 0. Maka pernyataan nomor 1 itu betul. Yang kedua, B pangkat 30 kurangi C pangkat 30. Nah, itu berarti 243 kurangi 250 min 7. Betul juga lebih kecil dari 0. Maka nomor 2 betul. 3 C pangkat 30 kurangi A pangkat 30 yaitu 250 kurangi 242 ya, dapatnya 8. Ini lebih besar dari 0. Maka pernyataan nomor 3 betul. Kalau nomor 4 sudah jelas ya. A pangkat 30 B pangkat 30 C 30 merupakan bilangan bulat, betul ya. 242, 243 dan 250 ini adalah bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Nah, jadi untuk soal nomor 9 jawabannya adalah betul semua ya, atau E ya. 1, 2, 3, 4 benar.
Kita lanjut soal nomor 10. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan kuantitas Q pada tabel di bawah ini? P adalah 25% dari 1,2 dan Q 12% dari 2,5 ya. Nah, kalau misalnya ya kita lihat di sini untuk P sama dengan ya P sama dengan 25/100 kali 1,2 ya. 25/100 kali 1,2. Nah, 25 kali 1,2 itu kan 30 ya. 30 dibagi dengan 100 ya. Atau 0,3 ya. Sementara Q adalah 12/100 kali 2,5. 12 kali 2,5 itu sama dengan 6 kali 5. 30 juga per 100 alias 0,3. Maka kesimpulannya P sama dengan Q. Nah, itu untuk soal nomor 10 ya. Jadi 10 jawabannya C. Nah, ini bisa langsung kita lanjut saja ya. Nomor 11, nilai dari ya 5,70 per 0,19 kurangi 25,2 per 4,2 dikali 2,53 per 20,24 itu sama dengan berapa ya. Nah, jadi kalau untuk ini ya 5,70 per 0,19 kurangi 25,2 per 4,2 lalu dikali dengan 2,53 per 20,24 ya. Nah, 5,70 dibagi 0,19 itu pas ya. Karena kalau 0,57 kali 0,19 itu kan 3. Jadi 3 kali 10 ini 30 ya. Ini kurangi, ini juga ngepas ya kalau kita hitung dapatnya 6 ya. Lalu dikali ya. Nah, ini pun kalau dihitung pas ya, yaitu 1/8 ya. Jadi jawabannya 24 kali 1/8 sama dengan 3 ya. Nah, itu untuk nomor 11. Jadi 11 jawabannya adalah D. Nah, kita lanjut soal nomor 12. Garis AX min 3Y sama dengan 5 dan 4X plus A plus 1Y sama dengan 8 berpotongan saling tegak lurus. Nilai A sama dengan ya, nilai A sama dengan. Nah, ini sebelumnya ada ralat dulu ya. Untuk pilihannya ini bukan negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, tapi positif 2, positif 3, positif 4, positif 5, dan positif 6 ya. Nah, itu pilihannya ya. Jadi yang negatif diganti ya. Nah, pertama kalau kita berbicara tentang garis lurus,
Pertama harus kita cari gradiennya. Untuk mencari gradien, bentuk persamaan garis tersebut menjadi Y sama dengan MX plus C ya. Jadi setiap persamaan garis yang ada ubah menjadi bentuk umum Y sama dengan MX plus C ya. Maka M ini yang ada di depan X itu kita sebutnya sebagai gradien ya. Jadi Y sama dengan MX plus C, M-nya itu kita sebut gradien. Kemudian kan di sini ada kata khusus soal ini ya, berpotongan saling tegak lurus ya. Nah, ini juga ada teorinya ya. Dua garis saling tegak lurus. Nah, maka akan memenuhi hasil kali gradien garis pertama dengan gradien garis kedua negatif 1 ya. Hasil kali gradien garis pertama dengan gradien garis kedua adalah negatif 1. Nah, kita lihat nih yang AX min 3Y sama dengan 5 itu kita sebut saja sebagai garis ke-1 ya. Nah, untuk garis ke-1 ini bentuknya kan AX ya, AX min 3Y sama dengan 5 ya. AX min 3Y sama dengan 5 ya. Berarti kan min 3Y sama dengan min AX ya. Min 3Y adalah min AX plus 5 ya. Atau 3Y adalah AX min 5. Atau Y adalah A per 3 kali X min 5 per 3. Nah, artinya apa? Garis yang pertama memiliki gradien A per 3. Ini gradien garis pertama. Kita beri nama saja sebagai M1 ya. Nah, selanjutnya kita lihat garis yang kedua ya. Nah, untuk garis yang kedua ya persamaannya lebih panjang sedikit ya. 4X plus A plus 1Y sama dengan 8. Berarti A plus 1 kali Y itu adalah min 4X plus 8. Y adalah ya, Y adalah min 4 ya, min 4 dibagi A plus 1 dibagi A plus 1 kalikan X plus 8 sama ya dibagi dengan A plus 1 ya. Tapi yang kita butuhkan adalah yang mana? Yang kita butuhkan adalah gradiennya yang ada di depan X. Nah, ini adalah gradien untuk garis yang kedua. Kita sebut M2 ya. Nah, agar saling tegak lurus maka harus berlaku M1 kali M2 adalah negatif 1 ya. A per 3 kali negatif 4 per A plus 1 adalah negatif 1. Nah, kiri ada negatif, kanan ada negatif ya. Kita positifkan saja ya. Jadi 4A per 3A plus 3 ya. Kan 3 kali A plus 1 ya. 3A plus 3 bukan 3A plus 1 ya. Nah, ini sama dengan 1 ya. Nah, kita kalikan silang. 4A sama dengan 3A plus 3. 4A min 3A sama dengan 3. Maka dapatlah A-nya 3 ya. Nah, dengan demikian untuk soal ini kita pilih jawaban B dengan catatan semua pilihan tandanya sudah diubah menjadi positif ya, karena ternyata A-nya adalah positif 3. Nah, itu ya untuk soal nomor 12.
Nah, kita lihat ya soal nomor 13. Solusi dari persamaan matriks 2, 3, 3, 6 kali matriks XY sama dengan 7, 12 adalah ya. Nah, untuk soal ini bisa menggunakan matriks, bisa juga sepotong matriks, sepotongnya bukan ya. Nah, di sini pertama akan kita kerjakan dengan matriks ya. Jadi di sini 2, 3, 3, 6 dikali XY sama dengan 7, 12 ya. Nah, ini kita anggap ya atau kita asumsikan sebagai matriks A kali matriks B sama dengan matriks C ya. Nah, untuk mencari matriks B caranya begini ya. Jadi matriks A kali B di depannya itu kali inverse A ya. Inverse A kali B itu sama dengan inverse A kali C ya. Jadi biar adil, uras kiri dan kanan sama-sama dikalikan dengan inverse dari A. Nah, A inverse dikalikan dengan A itu namanya matriks identitas I ya. Matriks identitas kali matriks B ya sama dengan matriks B ya. Jadi B-nya adalah inverse matriks A dikali C ya. Nah, si B-nya sendiri itu adalah XY kan ya. Si B-nya sendiri XY ya. Nah, kemudian inverse A itu harus kita cari inverse-nya. Nah, maka dengan cara ini ya, coba kita lihat ya. Matriks B itu XY ya. Matriks B itu XY sama dengan inverse dari A itu 1 per AD min BC. ADT 2 kali 6 ya. 12 kurangi AD ya 2 kali 6 min BC 3 kali 3 9 dikalikan ya. Dikalikan inverse kalau kita nyari inverse A itu 1 per AD min BC ya. Nah, A dengan D tukar posisi ya. Ini 6, ini 2. Lalu yang B dan C kita kasih minus ya. Nah, itu inverse A ya. Lalu dikalikan C ya. C-nya sendiri 7, 12 ya. Nah, nanti ya akan kita peroleh ya hasilnya itu 1 per 3 kali ya 1 per 3 kali 6 min 3 kali 7 12 itu 6 kali 7 42 kurang 36 itu 6 ya. Min 3 kali 7 min 21 tambah 2 kali 12 24 ya yaitu 3 ya. Nah, maka hasilnya sepertiga dikali 63 ya ini hasil akhirnya yaitu 21 ya. Jadi dapatnya adalah jadi XY-nya 21 dan itu sesuai dengan pilihan A ya. Nah, itu kalau kita kerjakannya menggunakan cara matriks ya. Nah, kita bisa juga menggunakan setengahnya pakai SPL biasa ya, eliminasi atau substitusi. Nah, jadi caranya begini, cara kedua ya. 2, 3, 3, 6 kali XY sama dengan 7, 12 ya. Nah, ini tuh jadi begini ya. 2, 3 kali XY itu jadi 2X plus 3Y ya. 2X plus 3Y ya. Satu lagi 3X plus 6Y. 3X plus 6Y sama dengan 7, 12. Nah, ini jadi SPL ya, sistem persamaan linear. SPLDV ya, sistem persamaan linear dengan dua variabel, yaitu 2X plus 3Y-nya adalah 7, lalu 3X plus 6Y sama dengan 12. Nah, ini coba kita eliminasi ya. Ini kali 3, yang ini kali 2. Jadi yang dieliminasinya X ya. 2X kali 3, 6X plus 9Y sama dengan 21. 6X plus 12Y sama dengan 24.
Nah, lalu kita eliminasi si X-nya. Nah, kalau kita eliminasi si X, jadi 0 min 3Y sama dengan min 3 ya. Maka dari sini dapat Y-nya 1 ya. Y-nya 1. Nah, bagaimana mencari X? Gunakan salah satu persamaan. Misalnya 2X tambah 3Y itu adalah 7 ya. Maka 2X tambah 3 kali 1 sama dengan 7. 2X sama dengan 7 kurang 3 yaitu 4. Yang berarti X-nya adalah 2 ya. Nah, dengan demikian XY adalah 21. Nah, ini ya. Itu kalau ya sebagian pakai matriks ya, perkalian matriks, sebagian lagi pakai penyelesaian SPLDV ya. Nah, itu untuk soal nomor 13. Nah, silakan kamu dicatat dulu atau mau di screenshot dulu ya. Pak mau nanya. Ya, ya, ya. Itu yang XY itu yang pakai cara yang pertama itu tuh inverse itu 1/12 - 9 tuh dari rumus inverse-nya, Pak? Atau gimana? Ya, kan rumus inverse itu kalau kita punya, kan mungkin masih ingat ya kalau misalnya kita punya matriks X lah ya. A, B, C, D gitu ya. Maka inverse dari X itu adalah 1/AD-BC kali D min B min C A. Jadi pakai ini ya. Itu rumus atau cara mencari inverse matrik ya. Terus Pak, sama yang ini, yang A kali B sama dengan C, itu tiba-tiba bisa dijabarin jadi A inverse dikali A kali B sama dengan A inverse C, itu gimana ya Pak? Supaya tinggal B sendirian. Kalau itu sih lebih ke teknik gitu ya. Jadi supaya B-nya sendiri gitu. Jadi A-nya kan harus dibuang. Nah, kita kan nyarinya XY ya. XY itu kita nyatakan sebagai B. Nah, supaya B-nya sendiri, A-nya harus hilang. Nah, supaya A itu hilang, maka dikalikan dengan inverse dari A ya. Oh Nah, iya Pak. dan harus hati-hati ya. Kalau yang ruas kiri inverse-nya di depan, yang ruas kanan juga di depan ya. Jadi gini ya, kalau misalnya AB ya, AB sama dengan C, nyari B gitu ya, A-nya dibuang. Karena ada juga kasus AB sama dengan C yang dicari A ya. Nah, kalau misalnya A kali B sama dengan C, tapi kita nyarinya A ya, maka B-nya yang dibuang. Caranya A kali B kali inverse B ya. Sama dengan C kali inverse B gitu. Nah, B kali B inverse namanya matriks identitas I ya. C kali B inverse. Suatu matriks kalau dikalikan matriks identitas hasilnya masih matriks itu ya. Matriks identitas sendiri kan I itu isinya 1001 ya. Nah, jadi nanti A adalah C kali inverse B ya. Itu jadi ada tekniknya memang mencari inverse dari perkalian matrik ya. Jadi kalau yang dicarinya ada di suku kedua ya. Contohnya di soal ini ya nyari B ya. Nah, maka yang depannya A-nya itu dibuang dengan cara di depannya kali A inverse ya. Tapi kalau yang dicarinya A, B-nya dikalikannya di sebelah belakang ya. Apakah cukup jelas? Jelas Pak, makasih Pak. Iya, sama-sama. Jadi memang untuk matriks ya seperti itu ya. Jadi kita harus, kalau dilihat itu ya di UTBK matriks itu yang paling yang harus dikuasai ya, kalau penjumlahan pengurangan kan gampang ya. Jadi perkalian tolong dimantapkan sama yang berkaitan dengan determinan dan inverse ya. Kan sering banget ya ditanya determinan kalau di UTBK baik 2020 maupun 2021 ya. Karena kalau di 2019 masih soal-soal yang dasar mirip TPA. Tapi kalau makin ke sini
soalnya itu sudah jadi mirip matematika dasar ya. Karena kan seperti di IPS hilang matematika saintek ya. Jadi TPS hilang matematika sosum, maaf. Di IPS matematika sosum hilang. Nah, berarti kan harus dikompensasi di TPS kuantitatif ya. Makanya kalau kita lihat, kita bandingkan soal TPS kuantitatif 2019, 2020, 2021, makin ke sini makin sulit, makin mendekati matdas ya. Jadi tidak ada salahnya kalau kita berlatih matdas untuk TPS kuantitatif. Nah, baiklah ya, untuk sesi pertama ini sepertinya cukup dulu ya sampai nomor 13. Ya, nanti setelah istirahat, setelah pelajaran yang lain, nanti kita lanjut ya di sesi terakhir di jam 5 ya. Kita akan lanjut dengan soal nomor 14 dan seterusnya. Jadi sementara kita istirahat dulu ya sampai 15.45. Itu saja ya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Selamat beristirahat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Iya, sama-sama.